Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Verse of the Day hari Rabu 24 September 2025. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan yang baik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada di hari yang baru ini. Sesaat lagi firman-Mu hendak kami dengarkan. Berikanlah kami hati dan pikiran yang fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar hati kami menjadi tanah yang baik, di mana firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa, dan bersabdalah bagi kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur pasal 13, ayat 2 dan ayat yang ketiga, yang mengatakan, "Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin dalam hidup kita selama ini kita pernah bertanya seperti Daud dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan seperti ini biasanya terlontar dari orang-orang percaya yang sudah mengalami pergumulan beberapa waktu lamanya. Mungkin bertahun-tahun dia berdoa, namun Tuhan belum menjawab doanya. Dalam kondisi pergumulan yang berat, berhadapan dengan musuh-musuh yang menyerangnya, mungkin peperangan demi peperangan harus dia hadapi. Daud mulai lelah dan bertanya, "Berapa lama lagi Tuhan?" Ini adalah pertanyaan yang wajar dan manusiawi, sebab sebagai manusia kadang-kadang kita merasa tidak berdaya. Yesus pun sempat merasakan hal yang sama ketika ia berkata dalam doanya di Taman Getsemani, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ini adalah pernyataan seorang anak manusia yang sesungguhnya hendak berkata bahwa secara manusia Yesus tidak sanggup menghadapi penderitaan salib itu, tetapi ia berserah penuh pada kehendak Bapa, dan di dalam penyerahan diri yang total itulah Yesus beroleh kekuatan untuk menanggung hukuman salib itu. Demikian pun Daud dalam bacaan kita saat ini. Sekalipun lelah menghadapi musuh-musuhnya, Daud tidak kehilangan iman percayanya. Ia bangkit dan berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga di ayat 6 dari Mazmur 13 ini, Daud berkata, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Bapak Ibu Saudara, kita boleh bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi aku berada dalam penderitaan ini? Berapa lama lagi aku sembuh dari penyakit ini? Berapa lama lagi Engkau menjawab doa-doaku? Berapa lama lagi aku harus bergumul dengan masalah keluargaku, rumah tanggaku? Kita boleh bertanya seperti itu dalam doa-doa kita, karena Bapa kita adalah tempat kita mencurahkan isi hati kita. Segala apa yang kita rasakan, sama seperti Daud jujur di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal yang harus selalu kita ingat adalah agar kita jangan sampai kehilangan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Daud menyadari hal ini, sehingga di ayat 6 dia berkata, "Aku percaya kepada kasih setiamu, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Seorang hamba Tuhan berkata,
Tuhan kita bukan tukang sulap, tetapi Tuhan punya cara dan waktunya tersendiri yang tidak pernah terpikirkan oleh kita manusia. Tetap percaya seperti Daud percaya, bahwa di dalam kesesakan atau pergumulan apapun, Tuhan tetap berbuat baik kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang meneguhkan iman percaya kami, bahwa sekalipun terkadang kami lelah menghadapi beratnya pergumulan hidup, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan. Dalam kesesakan pun, Engkau menolong kami untuk melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak kehilangan iman dan pengharapan kami kepadamu. Tetapi kami percaya ada waktu Tuhan yang indah untuk menjawab setiap doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami menjalani hari ini dengan senantiasa berserah penuh dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melayani, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.